kekakuan terutama pada sendi-sendi kaki ibu biasanya ya Bu. Nah di situ ada tanda gejalanya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Sugiarto. Di sini saya akan melakukan tugas pendidikan kesehatan tentang penyakit rematik pada keluarga Nyonyata. Permisi Bu, di sini saya perkenalkan, nama saya Didik. Nah, di sini saya akan melakukan tugas tentang penyakitnya Ibu, yaitu penyakit rematik. Nah, sebelumnya Ibu tahu tidak rematik itu apa? Jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Nah, di sini itu rematik. Nah, penyakit apa sih rematik? Nah, penyakit rematik itu penyakit kelainan pada sendi yang menimbulkan nyeri dan kekakuan terutama pada sendi-sendi kaki ibu biasanya ya Bu. Nah di situ ada tanda gejalanya seperti nyeri sendi, kekakuan sendi, terus kemerahan pada sendi, biasanya pada lutut itu merah ya Bu. Nah terus ada pembengkakan pada sendi, kelemahan pada otot atau gangguan gerak. Nah di sini juga ada faktor resikonya. Faktor resiko timbulnya rematik itu apa Bu? Nah di sini ada yang satu itu ada proses menua, terus kelelahan atau capek, cedera mendadak, terus penurunan kekebalan tubuh, infeksi kuman, dan faktor genetik jenis kelamin. Biasanya yang sering terjadi pada rematik itu pada jenis kelamin wanita itu lebih sering ya Bu. Nah itu biasanya akibat lanjutnya itu biasanya nyeri pada sendi yang dapat mengganggu aktivitas. Biasanya kan kalau nyeri kan terus aktivitasnya itu terganggu ya Bu, karena sakit ya Bu. Nah terus di sini ada cara penanganan Ibu, cara penanganan saat ini gitu ya Bu. Itu ada kompres dengan air hangat, terus ada kompres air serai, terus ada juga hindari penekan yang ada pada nyerinya ya Bu, terus konsumsi vitamin C dan zat besi, terus istirahat yang cukup, latihan pergerakan dengan santai atau pelan-pelan ya Bu, terus makanan rendah protein nabati. Nah di sini juga ada obat tradisionalnya. Obat tradisionalnya itu seperti daun salam atau serai, terus ada kulit buah manggis gitu. Terus cara mengatur lingkungannya itu Bu, yang pertama itu hindari lantai yang licin. Jadi lantai ini jangan yang licin ya Bu, jalannya itu yang kasar. Terus ada penanganan yang cukup, terus WC dibuat duduk, dan biasanya jangan jongkok. Kalau jongkok kan biasanya mengakibatkan nyeri ya Bu. Nah terus yang keempat itu tangga diberi pegangan. Biasanya kalau kayak naik tangga itu harus ada pegangan dulu ya Bu, seperti itu. Nah mungkin sudah saya jelaskan semuanya tentang penyakit ibu, tentang rematik. Nah gimana untuk Ibu, ada pertanyaan nggak? Ada. Apa? Faktor resikonya itu apa? Oh, faktor resiko tadi kan udah saya jelaskan ya Bu. Faktor resiko timbulnya rematik itu apa? Biasanya misalkan sudah ada timbulnya rematik itu nanti faktornya itu proses menua, terus kelelahan. Biasanya kelelahannya itu cepat gitu loh Bu, cepat capai, terus cedera mendadak, biasanya langsung sakit mendadak, terus penurunan kekebalan tubuh, imunnya itu menurun gitu Bu, terus infeksi kuman, terus faktor genetik gitu Bu. Nah gimana untuk Mbaknya, ada pertanyaan? Oh baik. Nah saya mungkin sudah ya Bu, saya sudah menjelaskan dan ibunya sudah bertanya, dan sekarang saya mau bertanya balik pada ibunya. Nah Pak, saya mau bertanya pada Ibu, obat tradisionalnya itu apa Bu? Ketika
saat nyeri tadi kan sudah saya jelaskan ada obat tradisionalnya itu apa, terus kayak gitu. Salam, Terus? serai, Ya, kulit manggis. oh, kayak gitu ya Bu. Iya. Ya semuanya itu benar ya Bu. Iya. Yang kemarin saya sudah lakukan kompres hangat serai ya Bu. Iya. Mungkin sampai di sini, setelah ada pengetahuan atau penugas seperti ini, ibunya gimana rasanya? Sudah enakan. Terus pengetahuannya. Pengetahuannya yang udah tambah. Oh, gitu ya, alhamdulillah ya Bu. Iya, iya, saya Mungkin setelah ada penugas nanti bisa kedepannya bisa tahu tentang rematiknya atau nyerinya ya Bu. Iya, iya. Ya, terima kasih. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.